Persiapan bagi warga terdampak tol Jogja Solo Seksi 1. Pembebasan lahan kembali dilanjutkan. Khusus untuk 2 kelurahan ini akan mendapatkan ganti rugi selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Kabar pembebasan lahan tol Jogja Solo kembali berlanjut dan difokuskan untuk menyelesaikan seksi 1 sebelum beranjak ke seksi 3. Dikabarkan pengajuan uang ganti ruginya sudah berada di LMAN, tinggal menunggu pencairan, dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembebasan lahan untuk proyek tol Jogja Solo akan segera dilanjutkan di beberapa kelurahan. Pembebasan lahan diutamakan di seksi 1 sebelum menginjak ke seksi 3. Pejabat pembuat komitmen pembebasan lahan tol Jogja Solo, Dian Ardiansyah, menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengajukan pembebasan lahan di 2 kelurahan di Kapanewon Kalasan dan masih dalam proses pengajuan untuk desa Selomartani dan Tirtomartani. Kedua kelurahan tersebut masih berada di seksi 1 tol Jogja Solo, berdekatan dengan 2 kelurahan yang sebelumnya sudah mendapatkan pencairan ganti rugi, yaitu Taman Martani dan Purwomartani. Diharapkan minggu depan sudah bisa diajukan ke Lembaga Manajemen Aset Negara untuk segera dicairkan ganti ruginya. Di seksi 1, saat ini pembebasan lahan sudah mencapai hampir separuh, yakni sebesar 41% yang mencangkup 841 bidang dan luas 377.266 meter persegi. Rincian per kelurahan meliputi Taman Martani 80 bidang dengan luas 36.061 meter persegi. Kelurahan Purwomartani 761 bidang dengan luas 341.176 meter persegi. Manajer Humas Jogja Solo Marga Makmur, Rahmat Jasiman, mengatakan jika dilihat dari ketiga seksi yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pembebasan lahan baru sebesar 5,54%. Itu merupakan pembebasan lahan yang sudah masuk pencairan uang ganti kerugian. Pihaknya menargetkan selesai pembangunan fisik pada kuartal 4 tahun 2023. Setelah seksi 1 selesai, konstruksi dilanjutkan di seksi 3, yakni Gamping sampai Yogyakarta International Airport, yang saat ini juga tengah dipersiapkan pembebasan lahannya. Pembebasan lahan untuk tol Jogja YIA Kulon Progo seksi 3 atau tol Jogja YIA Kulon Progo akan segera dimulai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan anggaran pembebasan lahan senilai 3,8 triliun. Pejabat pembuat komitmen Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Jogja YIA Kementerian PUPR, Dian Ardiansyah, mengatakan anggaran senilai 3,8 triliun untuk pembebasan lahan pada tahun 2023 itu hanya untuk tol Jogja YIA Kulon Progo saja atau tol Jogja Solo seksi 3. Pembebasan lahan mulai dari Tirto Adi, Kabupaten Sleman sampai Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Dijelaskan tol Jogja YIA sebagian dibangun melayang atau elevated terutama di Ring Road Barat. Sementara exit tol bakal dibangun 4 titik, yakni di Gamping, Sentolo, Wates, dan Bandara. Bukan hanya itu, juga akan dibangun rest area di Gamping. Namun, desain rest area yang akan dibangun ini berbeda dengan rest area yang selama ini ada di jalur tol. Rest area tersebut akan berada di luar jalur tol yang dapat diakses masyarakat umum selain pengguna tol. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, Krido Suprayitno, mengatakan trase tol Jogja YIA memiliki panjang kurang lebih 38,75 km yang terbagi di 3 kabupaten, yakni Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Adapun seksi 3 ini dimulai dari Tirto Adi, Sleman, dan berakhir di YIA. Trase tol ini membutuhkan luas tanah sekitar 5 juta meter persegi dengan perkiraan bidang yang dibutuhkan ada 6.173 bidang. Khusus untuk Kabupaten Bantul, Kapanewon yang terdampak tol ada di Sedayu, yakni di Kelurahan Argomulyo dengan luas 272.044 meter persegi dengan jumlah bidangnya 491, dan Kelurahan Argosari seluas 114.577 meter persegi dari 663 bidang. Setelah sosialisasi dengan Bupati Bantul, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta segera mensosialisasikan proyek tol Jogja Solo ke masyarakat yang terdampak tol. Rencananya sosialisasi dilakukan pada Oktober dan November mendatang. Setelah sosialisasi akan diteruskan dengan tahapan konsultasi publik. Dalam tahapan tersebut, pihaknya sudah memiliki daftar sementara warga yang terdampak. Daftar itu akan dicocokkan dengan peta bidang yang ada. Output dari proses itu adalah kesepakatan warga yang harapannya semua setuju lahannya dipakai untuk pembangunan jalan tol. Dengan demikian, dapat mempercepat proses izin penetapan lokasi oleh gubernur. Rencana IPL di 2022, pihaknya berharap di 2022 sudah selesai untuk percepatan tahapan pengadaan tanah di tahun 2023. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berharap proses pembangunan tol Jogja YIA yang melewati Bantul bisa berjalan lancar. Ia meminta pemerintah kelurahan turut terlibat dalam proses pembebasan lahan dalam memperlancar dan mendukung tersedianya lahan untuk pembangunan jalan tol sebagai bagian dari kepentingan nasional. Pembangunan jalan tol saat ini sudah merupakan keniscayaan yang harus kita sadari bersama, mengingat keberadaan jalan tol ini akan melayani tidak hanya pergerakan manusia, tapi barang dan jasa, khususnya di wilayah Jawa. Progres akan terus berjalan karena mengingat waktu semakin mendekati akhir tahun 2022. Dan itu artinya semakin dekat dengan target penyelesaian, sehingga semua pihak diharapkan saling bahu-membahu untuk kelancaran proyek ini. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.